Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Komisi Promotor Bapak Dr. Nuruddin MA, yang saya hormati Profesor Dr. Aceng Rahmat MPD, yang saya hormati Ketua Sidang Ujian Terbuka Bapak Dr. Komarudin MSI, yang juga beliau sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Profesor Dr. Nadiroh MPD selaku Sekretaris Sidang Ujian Terbuka, yang juga beliau sebagai Direktur Pasca Sarjana UNJ. Yang saya hormati Ibu Dr. Ninu Plustianti MPD sebagai anggota Sidang Ujian Terbuka, yang juga sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa UNJ. Tak lupa juga kami sampaikan salam hormat dan takzim kami kepada para Dewan Penguji, diantaranya adalah Profesor Dr. Enzir MPD, Profesor Dr. Yumna Rashid MPD, dan juga Profesor Dr. Bambang Kaswanti Purwo dari Universitas Atmajaya Jakarta. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Miftah Wangsada Nurja. Saya mahasiswa S3 Pendidikan Bahasa. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melaporkan hasil penelitian saya berupa disertasi yang berjudul Peningkatan Keterampilan Membaca Bahasa Arab melalui Metode Resiprokal, penelitian tindakan di program beasiswa Mahaduda Islami STI Al-Hidayah Bogor. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita awali dari latar belakang permasalahan. Membaca teks-teks keagamaan yang berbahasa Arab, baik teks dari kitab suci Al-Quran, hadis, nabi, dan buku-buku keagamaan lainnya, merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Ma'had Huda Islami atau MHI, program beasiswa STI Al-Hidayah Bogor. Kemudian hal ini dilakukan agar mereka dapat memahami maksud, pesan, dan informasi yang terdapat dalam teks-teks Arab tersebut, sehingga mereka memahami ajaran agama Islam secara baik dan benar serta tidak salah dalam mengaplikasikan pesan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, program penyusunan materi qiraah di MHI ada tiga poin. Yang pertama, qiraah 1 ini adalah membaca teks bersyakal, kemudian mata kuliah qiraah 2 ini membaca Arab gundul, dan pada materi qiraah 3 ini memahami teks bacaan. Nah, yang akan menjadi peneliti ini yaitu peneliti akan meneliti di qiraah 3. Peneliti ingin melihat bahwa sejauh mana keterampilan membaca mahasiswa pada tahap memahami teks-teks bacaan. Setelah di observasi awal, ternyata hampir 80% mahasiswa masih lemah dalam keterampilan membaca. Hal ini dikarenakan ada beberapa permasalahan, yaitu mereka sangat sulit dalam mengingat kembali pikiran utama, sulit dalam menerjemahkan kalimat panjang, sulit dalam membuat kesimpulan, sulit dalam mengaplikasikan pesan, dan sulit dalam melakukan sintesis, serta sulit dalam membuat penilaian terhadap teks bacaan bahasa Arab. Akar masalah. Setelah diamati, kelemahan mahasiswa pada aspek keterampilan membaca tersebut disebabkan cara pengajaran yang masih konvensional. Pengajaran dilakukan dengan metode ceramah oleh sang guru, sehingga pembelajaran hanya terjadi satu arah saja. Hasil pretest ini dapat dilihat dalam tabel ini bahwa 80% mahasiswa masih memiliki nilai yang sangat rendah. Sedangkan hanya 20%-nya saja mahasiswa mendapatkan nilai yang berada di atas rata-rata yang disepakati di MHI ini. Nah, oleh karena itu saya sebagai seorang peneliti juga memberikan solusi bahwa ini perlu ditanggulangi atau perlu diatasi dengan cara menggunakan sebuah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang dipilih adalah metode resiprokal. Batasan, tujuan, dan perumusan penelitian. Batasan, rumusan, dan tujuan penelitian. Batasan penelitian ini dibatasi dalam dua hal. Yang pertama adalah proses peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah hasil peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab mahasiswa melalui resiprokal. Kemudian untuk rumusan penelitian yaitu bagaimana proses peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab dan bagaimana hasil peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab mahasiswa MHI program beasiswa STI Al-Hidayah melalui resiprokal. Nah, tujuannya adalah yaitu untuk mengetahui proses peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab dan untuk mengetahui hasil
peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab mahasiswa melalui metode resiprokal ini. Adapun state of the art dan novelty yang ada dalam penelitian ini, setelah peneliti melakukan beberapa pengumpulan literatur baik dari jurnal dan disertasi, peneliti sudah mengumpulkan hampir dari 60 jurnal internasional dan 1 disertasi internasional yang berkaitan dengan tema yang hampir sama, yaitu tentang peningkatan keterampilan membaca dengan metode resiprokal ini. Maka peneliti melihat ada beberapa celah yang dimana belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Maka oleh karena itu di sini peneliti menemukan sebuah state of the art bahwa dalam penelitian ini metode resiprokal digunakan untuk mengukur keterampilan membaca pada semua aspek kognitif dengan metode penelitian menggunakan action research. Nah, novelty-nya yang pertama adalah peningkatan keterampilan membaca pada aspek kognitif dengan pendekatan resiprokal adalah sesuatu yang baru. Yang kedua, penggunaan metode resiprokal dengan penelitian tindakan adalah sesuatu yang baru. Dan yang ketiga, pengenalan metode resiprokal dengan model tindakan pada mata kuliah membaca Arab di pondok pesantren juga sesuatu yang baru, sebab selama ini pembelajaran membaca Arab masih bersifat konvensional. Kemudian selanjutnya, kajian pustaka. Kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Teori membaca, peneliti mengumpulkan beberapa teori ya dari beberapa ahli, di antaranya ada Kern, ada Ampuni, ada Isa Saad, ada Richard, ada Ashrafi, dan ada Juhdi. Kern mengatakan reading is one of the complex cognitive processes which influence the reader of the text. Dan Isa Saad juga mengatakan bahwa al-qira'atu hiya amaliyatun ma'rifiyah tabda'u minal mustawa al-idraki wa tantahi bi mustawa al-mafahim. Sedangkan Ashrafi mengatakan inti dari kemahiran membaca adalah pada aspek atau pengertian agar siswa dapat membaca dan memahami teks. Oleh karena itu, dari beberapa teori tersebut, peneliti berusaha untuk mensintesiskan makna dari keterampilan membaca bahasa Arab itu adalah kemampuan kognitif dalam memahami simbol-simbol Arab yang terbaca sehingga dapat memahami pesan yang tersirat dan tersurat dalam teks Arab tersebut melalui serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Demikian pula dengan teori resiprokalnya, peneliti berhasil mengumpulkan beberapa literatur, namun memang merasa kesulitan dikarenakan ini resiprokal ini memang sudah lama sekali. Tetapi tetap demikian kami mencarinya dari teori asal yang pembuat teori resiprokal itu, yaitu Parinskar. Menurut beliau, kegiatan belajar bergilir antara guru dan siswa untuk memantau pemahaman siswa terhadap sebuah teks bacaan. Kemudian Rahmayani dari jurnal internasionalnya mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran yang menerapkan 4 strategi pemahaman mandiri. Juga demikian dalam bukunya, Dailami mengatakan, hiya nasyatu ta'limi taqumu 'alal hiwar bainal mu'allim wal muta'allim au bainat talib wa akhar. Nah, dari beberapa teori tersebut, agar memudahkan penelitian ini, maka peneliti membuat sebuah skema kerangka berpikir. Skema yang pertama yaitu pengamatan awal, di mana dosen belum menggunakan metode pembelajaran sehingga hasil belajar mahasiswa sangat rendah. Kemudian dilakukan sebuah tindakan, di mana tindakan ini dosen menggunakan metode resiprokal dalam pembelajaran dan digunakan dalam 2 siklus pembelajaran. Skema akhirnya ini ada sebuah asumsi bahwa diduga melalui penggunaan metode resiprokal dapat meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab mahasiswa program beasiswa STI Al-Hidayah Bogor. Maka oleh karena itu hipotesis tindakannya ya berdasarkan hipotesis atau berdasarkan kajian teori serta kerangka berpikir tadi, maka sebuah hipotesis tindakan sebagai berikut. Jika metode resiprokal diterapkan pada pembelajaran bahasa Arab, maka keterampilan membaca mahasiswa dalam bahasa Arab akan meningkat. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, bahwa penelitian ini dilakukan di Mahaduda Islami, yaitu beasiswa program beasiswa di jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan tahun 2017-2018 sebanyak 25 mahasiswa. Waktu penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 dan berakhir pada 1 November 2018. Semua siklus terbagi menjadi 2 siklus dan 1 siklusnya sebanyak 7 kali pertemuan. Adapun metodologi penelitian ini termasuk pada penelitian tindakan,
model penelitian yang digunakan adalah model penelitian COAST. Oleh karena itu akan sesuai dengan langkah-langkah dengan metode COAST. Yang pertama ada research question, kemudian plan, act, observe, dan reflect. Kemudian yang terakhir dari metodologi penelitian ini yang adalah data dan sumber datanya. Ada 2 data, yaitu data tentang proses penelitian tindakan, kemudian hasil dari implementasi kegiatan penelitian tindakan. Teknik pengumpulan data ada observasi, angket, dan tes membaca. Validasi data, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kemudian teknik analisis data. Analisis data kualitatif dianalisis melalui pengamatan dan tindakan, sedangkan untuk analisis data kuantitatif dianalisis dengan statistika deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini, ya, setelah dilihat bahwa hasil dari setiap siklus memang terjadi peningkatan dari prasiklus sampai siklus 1 dan siklus 2 ini semua keterampilan membaca ini meningkat. Kemudian untuk hasil penelitian atau temuan penelitiannya, keterampilan membaca bahasa Arab mahasiswa sudah baik, keterampilan membaca pada aspek kognitif juga sudah meningkat. Mahasiswa menjadi aktif dalam belajar, lebih efektif dengan model action research, cocok untuk mengatasi masalah dalam peningkatan keterampilan. Juga penerapan metode resiprokal di sekolah tinggi berbasis pesantren ini sangat cocok untuk menerapkan metode pembelajaran seperti ini. Dalam hal scientific approach-nya, peningkatan keterampilan kognitif membaca teks bahasa Arab ini juga sangat tepat, ya. Kemudian juga bisa membentuk sebuah naluri sosial bagi mahasiswa itu sendiri karena mereka bekerja sama gitu ya bersama kelompok yang lainnya. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky, yaitu tentang integrated learning. Oleh karena itu di dalam hasil pembelajaran ini juga sangat cocok untuk meningkatkan atau membantu mahasiswa yang merasa sulit dalam memahami teks bacaan. Dengan demikian, secara gagasan filosofis, penerapan metode resiprokal pada pembelajaran qiraah yang dilakukan dalam penelitian ini telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab mahasiswa. Yang terakhir yaitu simpulan dan rekomendasi. Simpulan dari segi proses pembelajaran, penerapan metode resiprokal dalam pembelajaran qiraah pada mahasiswa STAI ini berjalan dengan baik, ya. Pembelajaran dengan menggunakan metode resiprokal ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Satu siklus terdiri dari 6 kali pertemuan, yang ketujuhnya adalah ujian. Setiap siklus menggunakan langkah-langkah yang terdapat pada metode resiprokal. Dengan demikian, penggunaan metode resiprokal dalam pembelajaran membaca bahasa Arab mampu meningkatkan keterampilan membaca mahasiswa dalam segi mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Kemudian juga dari segi hasil penguasaan keterampilan membaca bahasa Arab juga sudah bagus. Semua kategori keterampilan kognitif yang dimulai dari C1 sampai C6 meningkat. Hanya saja dari C5 ini, yaitu sintesis, dan C6 evaluasi ini agak sedikit naiknya tidak terlalu tinggi, yaitu hanya di atas baik dan sedang saja. Hal ini dikarenakan memang kedua poin itu memang dirasa sulit. Tetapi secara signifikan atau secara keseluruhan semua nilai atau semua keterampilan mengalami peningkatan. Rekomendasi dalam proses pembelajaran mata kuliah qiraah, dosen perlu menerapkan metode resiprokal untuk meningkatkan keterampilan membaca mahasiswa. Sebelum membaca teks bahasa Arab, mahasiswa harus melakukan predicting untuk mencari informasi dan pesan yang terdapat dalam teks tersebut. Yang ketiga, penerapan metode resiprokal dalam berbagai bidang mata kuliah layak dipertimbangkan. Dan yang keempat, dalam kategori keterampilan sintesis dan evaluasi, teks bacaan mahasiswa masih mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, perlu diberikan perhatian lebih untuk 2 kategori tersebut. Baik, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Hadza wa syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.